Dan saya udah punya ilmunya. Sakit itu alami. Tapi menderita karena sakit itu pilihan saya. Makanya saya nggak mau ketika sakit kemudian dilawan. Saya izinkan sakit itu. Saya jadi penonton bagi sakit. Saya bilang pada diri saya bukan tubuh, saya bukan pikiran. Saya bukan tubuh, saya bukan pikiran. Saya jadi pengamat bagi diri saya. Saya amati saja sakit itu. Ngaleungit tah. Sekarang saya kasih ilmunya, jadi pengamat. Saya bukan tubuh, saya bukan pikiran. Saya adalah diri sejati saya. Tidak pernah sakit, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Saya adalah sang abadi yang ada pada diri seabadi ilah. Oke, ngerti pengertian perang? Jadi perang itu selalu ada dominasi. Perang itu selalu ada persaingan. Perang itu akibat dari kita memandang orang lain sebagai musuh. Ada perang orang tua dengan anak? Kenapa bisa terjadi perang? Karena tidak ada pengertian. Orang tua menganggap anak itu adalah sebagai makhluk lemah yang pantas untuk dieksploitasi oleh dirinya. Dan orang tua tidak pernah membuka demokratisasi buat anak. Urusan pendidikan diatur orang tua. Urusan pekerjaan atur orang tua. Urusan jodoh orang tua juga yang ngatur. 3 besar itu orang tua ikut campur. Bahkan saat anak menggunakan sepatu terbalik, orang tua langsung turun tangan. Bukan begitu pakai sepatu. Begini caranya. Anak kita sudah kehilangan kesempatan menggunakan sepatu terbalik karena dirampas oleh kita waktunya. Padahal biarkan dia pernah menggunakan kaos kaki terbalik, biarkan dia pernah menggunakan baju terbalik, biarkan dia pernah mengalami itu. Dan dia akan merasakan pakai sandal terbalik itu jatuh. Dan biarkan dia jatuh sementara waktu karena dia salah menggunakan sandalnya. Karena kebaikan selalu dilahirkan dari keburukan. Bagaimana anak kita bisa menjadi dirinya sendiri kalau semua hal selalu saja dirampas kesempatannya oleh kita. Ketika anak tidak bisa menjawab pertanyaan, bukan dibimbing supaya dia bisa menjawab oleh dirinya sendiri, discovery learning, tidak, bahkan dikasih jawaban oleh orang tuanya. Bahkan ada sekarang guru di sekolah ngasih ujian, ya sebut saja kisi-kisi, ternyata begitu saya baca itu jawaban ujiannya diberikan pada anaknya. Sekolah macam apa yang semacam itu? Bahkan orang tua tidak sadar bangga ketika anaknya dikasih kunci jawaban. Bahkan rela bayar sama gurunya untuk mendapatkan kunci jawaban bagi anaknya. Orang tua macam apa yang semacam itu? Semua dirampas demi cinta kasih kepada anak. Cinta kasih yang tolol menurut saya. Cinta kasih yang dungu, cinta kasih yang dangkal. Padahal itu adalah racun yang akan menjerumuskan anak kita sendiri menjadi tidak menjadi dirinya sendiri. Yuk kita sadari, ada nggak perang orang tua dengan anak? Ada? Ada nggak perang antara anak dengan anak? Ada. Ada nggak perang antara suami dengan istri? Ganti intinya. Kenapa itu semua terjadi? Nih, ada yang ingin mendominasi dan menganggap pasangannya adalah saingannya, dan dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya, dan dia harus menundukkan pihak lain agar pihak lain tunduk pada dirinya. Dan dia merasa puas ketika pihak lain itu sudah tunduk pada dirinya. Padahal sebetulnya ketika dia superior dan kemudian yang lain inferior, yang terjadi apa? Dia sudah menindas orang lain. Nanti hasil akhirnya apa? Tiba-tiba istrinya cancer. Ngerti maksud saya? Begitu itu terjadi, dia tidak mau cuci tangan. Padahal itu adalah sebab dari dia, akibat yang diakibatkan oleh dia. Begitu itu terjadi, dianggap sepele. Padahal itu sebetulnya apa? Ketika kebebasannya dirampas, dia tertekan terus-menerus. Saat tertekan, stres. Saat stres, seluruh sel dalam tubuhnya berubah. Sistem kelistrikan tubuh, sistem kimia tubuh berubah. Apa yang terjadi? Mitokondria dari selnya rusak. Nah, ketika mitokondria rusak, kemudian dia juga tidak bisa mengendalikan. Akibatnya stres berlebihan, lari ke makanan, makan nasi berlebihan, mau tidur aja masih makan. Apa yang terjadi? Gula dalam tubuh banyak. Dan ketika gula dalam tubuh banyak, sel-sel kanker tumbuh dengan cepat. Karena apa? Karena ada fruktosa yang disediakan oleh tubuh, oleh kita. Kan ada ya, mohon maaf, akibat stres larinya ke makan. Ada kan? Itu kompensasi. Betul? Oke, gak apa-apa.
Gak apa-apa. Apa itu apa-apa? Gak apa-apa. Nanti juga udah badannya gede kan kerasa berat. Ya apa? Gak usah dipikirkan. Jadi perang itu selalu menimbulkan kesedihan. Perang itu menimbulkan kemiskinan. Dan itu akan berkepanjangan. Yuk kita sekarang boleh perang tetapi singkat saja. Damainya panjang. Nah boleh perang lagi, gak apa-apa sekali-kali. Tetapi damainya panjang lagi. Sebetulnya tugas kita ini bukan menghindari perang, tetapi mempersingkat perang agar damainya panjang. Gak apa-apa perang, ya 1 jam 2 jam tapi damainya 10 tahun, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya izinkan perang macam begitu. Boleh. 1 jam 2 jam perang karena ada kejadian yang luar biasa, tapi 10 tahun damai gak apa-apa. Saya bolehkan. Ini yang luar biasa, perang 10 tahun damainya 2 jam. Yuk. Nah, jadi penyebab perang itu sebetulnya kalau dikumpulkan ada 4 prinsip besar kalau menurut saya. Ada 4 hal penyebab perang. 1, perbedaan prinsip. Nah perbedaan prinsip boleh nggak? Boleh kalau masing-masing pihak bisa menerima perbedaan. Nah jadi masalah itu sudah ada perbedaan prinsip, masing-masing tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan. Perang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, keinginan memperluas kekuasaan. Ini yang laki-laki ingin paling kuasa, yang perempuan pun sama ingin paling kuasa, ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Apa yang terjadi? Yang terjadi perang. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada perbedaan kepentingan. Ya, dan yang keempat, kalau di dalam diri sudah ada keinginan untuk merampas. Itu. Nah, sekarang kita coba satu persatu kita urai ya. Baik. Baik. Tidak pernah ada perang yang baik. Dan tidak pernah ada perdamaian yang buruk. Ulangi, tidak pernah ada perang yang baik. Semua perang itu pasti adanya menimbulkan kesedihan berkepanjangan. Perang antara pasangan dalam kehidupan rumah tangga itu menyakitkan bukan hanya dia saja, menyakitkan anak, menyakitkan orang tua, menyakitkan pihak lain, banyak yang tersakiti dan itu bisa panjang. Betul? Ulangi, tidak pernah ada perang yang baik dan tidak pernah ada perdamaian yang buruk. Pilih mana? Pasti kalau di sini pintar milihnya. Dalam hidup mulai bingung. Karena apa? Ya itu, kembali lagi. Ada superioritas, ada keinginan mendominasi, tidak mau mengalah. Mengalah itu dianggap gengsi. Mengalah itu dianggap harga diri terinjak-injak, begitu? Apalagi punya kebiasaan, oh ini soal pencemaran nama baik. Duh. Orang yang suka mempermasalahkan pencemaran nama baik sampai ke tingkat hukum itu, menurut saya orang yang gak masuk akal. Padahal tercemar atau tidak tercemar nama baik dia, bukan orang lain yang mencemarkan. Dia izinkan atau tidak oleh dia. Kalau tidak diizinkan tidak tercemar. Kan sebetulnya pencemaran nama baik itu bukan urusan orang, urusan Anda dengan diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak merasa tercemar dan Anda tidak mengizinkan tercemari, ya Anda tidak apa-apa. Ngerti maksud saya? Saya sering diperlakukan begitu, ya biasa aja. Saya katanya menyebarkan ajaran sesat, ya biasa aja. Apalagi disesatkan sama orang sesat, ya biasa aja. Apalagi dibilang sesat oleh orang-orang yang tidak mendalami ilmu yang saya dalami, ya biasa aja.
Apalagi dibilang sesat oleh orang yang belajar pun enggak, ya biasa aja. Ya biasa aja. Saya sekarang biasa kok. Kenapa jadi riweuh? Betul enggak? Iya. Nah saya jadi gak bisa tidur karena digitukan orang. Lah salah Anda, kenapa dimasukkan ke dalam diri Anda? Kan tidak dimasukkan juga gak apa-apa. Apa saya tangkepin semua orang yang bilang saya sesat? Repot, buang-buang umur, buang-buang energi, buang duit lagi. Apalagi kalau pakai jasa hukum, kan tambah banyak yang harus keluar, kan repot. Betul nggak? Udah. Kalau dicemarkan nama baik kita, udah doakan aja yang mencemarkan nama baik kita. Ya, semoga dia baik-baik saja, gitu aja kok. Karena kegelapan itu tidak pernah bisa dilawan dengan kegelapan. Kegelapan hanya bisa dilawan dengan cahaya. Paham maksud saya? Ya, ulangi ya. Tidak pernah ada perang yang baik. Ulangi. Oleh karena itu tidak ada pertengkaran yang baik. Tidak ada diam-diaman yang baik, nggak ada. Nggak ada. Itu tidak baik. Dan tidak ada perdamaian yang buruk. Ini kenapa saya ulang-ulang supaya ngerti. Sugan. Apapun yang bisa dilakukan perang, perdamaian bisa melakukannya lebih baik. Kalaupun kita bisa melakukan perang, tetap saja perdamaian lebih baik. Kenapa tidak memilih perdamaian daripada perang? Itu masalahnya. Terutama ketika kita berperang dengan diri kita sendiri. Di Quran itu ada kata-kata yang sangat indah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu kalbunya tentram hanya dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kalbumu menjadi tentram. Itu ayat keren sekali. Cuman menjadi nggak keren karena kita nggak pernah tanya. Saya ingin tentram kalbunya, gimana caranya? Kata Allah, kamu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Udah ambil tasbih, baca subhanallah 33, baca Allahu Akbar 33, baca alhamdulillah 33, baca la ilaha illallah sambil muter-muter kepala 100 kali. Loh, kok tidak tentram kalbunya? Karena kamu salah melaksanakan tugas. Tugasnya mengingat. Loh, malah kamu menyebut. Kan gitu? Nah, tetapi kemudian menyerang, ya. Saya kan sudah mengingat Allah. Apa yang kamu lakukan? Saya sudah nyebut-nyebut Allah. Menyebut, kamu nggak ingat. Kalau sudah ingat kepada Allah, pasti damai. Dan syarat sahnya ingat sama Allah, kan harus tahu Allah. Kamu kenali dulu Allah, baru kamu bisa ingat sama Allah. Pasti damai kok kalbunya. Dan saya pastikan ya, orang yang selalu ingat kepada Allah, kan diberi gelarnya juga ulul albab. Ulu albab, pemilik kolbu, disebutnya ahlul bait. Luar biasa. Ahlul bait, ya tentu saja ahlul bait selalu diam di rumah Allah. Kalau diam di rumah Allah, gak keluar dari situ, damai. Yang gak damai itu yang sering keluar dari rumah Allah. Dan rumah Allah itu bukan di luar. Rumah Allah ada dalam dirimu. Makanya kalau ingin damai, kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar. Cari jalan ke dalam. Gitu aja kok. Coba, ada masalah, cari jalannya keluar. Banyak yang disalahkan. Perang semakin berkecamuk. Begitu ditarik ke dalam, selesai. Contoh ya. Nih, ada orang yang sedang berperang. Tarik ke dalam. Iya perang teh mau jadi, lamun teh saruana, kan gitu. Ah udah, saya tarik ke dalam aja, capek-capek. Dah mual mungkin pihak sana nyerang terus. Kalau kitanya sudah diam, betul nggak? Dan nyerang soteh, dah urang saruana. Makanya mencari jalan keluar sarwana. Nu ieu keluar, silih salahkeun. Tapi kalau mencari jalan ke dalam, coba adem.
Dan mengalah itu bukan berarti kalah ya. Mengalah itu terhormat kok. Gitu aja susah dalam hidup ya. Aduh, luar biasa. Lanjut. Oke. Jika kita menginginkan perdamaian, bekerjalah untuk keadilan. Ulangi. Jika kita menginginkan perdamaian, kan ingin tadi, apa yang harus kita lakukan? Bekerjalah untuk keadilan. Tahu adil? Ayo lihat saya kalau belum tahu. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ukur orang dengan ukuran orang. Ukur suami kita dengan ukuran dia. Ukur istri kita dengan ukuran dia. Ukur anak kita dengan ukuran dia. Ukur semua orang dengan ukuran dirinya. Jangan ukur orang dengan ukuranmu. Kamu akan berperang. Itu namanya adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ukur orang dengan ukuran orang. Contoh. Anak nakal. Gak nurut sama orang tua. Ukur anak dari ukuran anak. Lihat diri kamu waktu segede gitu. Walwih baong ti budak. Betul gak? Iya. Orang tua mengeluh pada saya. Anak saya sudah umur segitu belum sholat. Gimana caranya? Jawaban saya sederhana. Kamu juga dulu seusia dia gak sholat. Kan pencerminan. Terus apa masalahnya? Betul gak? Iya. Pernah gak ngajarin sholat sama anak, sholat yang ada rasanya? Belum. Rekomah sholat. Anak diajarin, belum pernah diajarin sholat yang ada rasanya. Dia tidak merasakan antara sholat dan tidak sholat. Atau meren weta sholat oke, datang ngarasakan. Tidak rindu pada sholat, gak pernah diajarin kok. Kita cuman menuntut supaya mereka sholat. Betul apa tidak? Adil gak gitu? Saya tanya, adil gak itu? Adil gak gitu? Sering gak menuntut orang lain seperti yang kita mau? Adil gak? Begitu kita tidak adil, ya kedamaian gak ada. Coba adil, damai. Ngerti maksud saya? Itu ngartos ente. Ini agak berat memang kuliah ini ya. Adil, damai. Maka saya jelaskan contoh-contoh supaya ngerti. Tempatkan orang lain di tempatnya. Jangan ditarik-tarik menurut ukuran kita. Nggak adil. Coba. Kalian ngajarin anak. Ngajarin matematika. Iya budak teh bisa wae. Padahal soalnya mudah teh cek maneh. Cek budak macan kaharti. Betul apa tidak? Muncullah kata-kata tidak adil. Apa? Gini aja kamu nggak tahu, gini aja kamu nggak bisa. Itu nggak adil. Karena kamu sedang menghajar anakmu dengan ukuranmu. Nggak adil. Timbul nggak pertentangan. Pasti eta budak keuleun ka orang tuana. So, betul apa tidak? Ini supaya ngerti apa yang dimaksud dengan keadilan. Makanya saya bilang tadi tidak ada kedamaian kalau tidak keadilan. Sok adil. Betul? Berlaku adil. Nah berlaku adil itu dua. Satu berlaku adil pada diri kita sendiri. Yang kedua berlaku adil pada orang lain. Kalau itu selalu ditegakkan, kebenaran akan tegakkan. Sudah saya sampaikan kemarin. 5 dasar kebenaran. 1 pengetahuan. 2 cinta. 3 keadilan. 4 pengabdian. 5 kesabaran. Itu dasar kebenaran. Paham? Oke. Perlu contoh lagi enggak? Tentang keadilan. Sering enggak melakukan tidak adil? Sering sekali. Betul enggak? Iya. Dan begitu ketidakadilan itu tidak hadir, begitu keadilan tidak hadir, yang hadir adalah ketidakadilan, di situ akan terjadi perang.
Lihat sekarang keributan di negara. Begitu negara, pemimpin tidak berlaku adil pada rakyatnya, begitu rakyat tidak diperlakukan tidak adil, jangan berharap negara kita damai. Ya. Lalu yang berikutnya, ketenangan itu bukanlah kebebasan dari badai, tetapi kedamaian di tengah badai. Ulangi supaya ngerti. Apakah kita bisa meniadakan badai? Nggak bisa. Apakah kita bisa menyetop perubahan? Nggak bisa. Yang abadi semestanya adalah perubahan. Ayo lihat saya semuanya. Kita semua walaupun hidup sehat sesehat apapun tetap akan mengalami 3 hal. 1, tua. 2, sakit. 3, mati. Walaupun kita hidup sehat, yang 3 itu akan terjadi, soal waktu kok. Tua, sakit, mati. Saya makan sehat, tetap aja tua. Saya makan sehat, tetap aja bakal sakit. Tidak ada yang abadi. Maka sadari kalau perubahan itu tidak abadi. Oleh karena itu jangan melawan perubahan. Melawan perubahan itu perang. Itu keniscayaan, tidak bisa dilawan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita menerima kita saat kita tua. Bagaimana cara kita menerima kita saat kita sakit. Bagaimana cara kita menerima diri kita saat kita mati. Jadi yang penting dalam hidup bukan melawan itu, tetapi menerima itu. Paham maksud saya? Oke? Baik. Jadi sekali lagi, ketenangan bukanlah kebebasan dari badai. Dan badai akan ada aja. Dan datang silih berganti. Tetapi damai di tengah badai itu pilihan. Nih contoh. Saya pernah sakit ya. Sekali seumur hidup saya sakit sampai saya harus kehilangan ginjal saya 1. Dioperasi ya sakit. Diobrak-abrik perut saya sebelah kanan. Sakit. Operasinya dari sini sampai sini. Sakit. Tapi saya sudah punya ilmunya. Waktu dokter bilang, Anda harus istirahat di rumah sakit sebulan, Anda 3 bulan gak boleh kemana-mana. Saya tidak dengar kata-kata dokter. Dan saya udah punya ilmunya. Sakit itu alami. Tapi menderita karena sakit itu pilihan saya. Makanya saya gak mau ketika sakit kemudian dilawan. Saya izinkan sakit itu. Saya jadi penonton bagi sakit. Saya bilang pada diri saya bukan tubuh, saya bukan pikiran. Saya bukan tubuh, saya bukan pikiran. Saya jadi pengamat bagi diri saya. Saya amati saja sakit itu. Ngalengit lah. Begitu diamati itu sakit, hilang. Makanya 3 hari ya. Kateter saya copot sendiri. Ini copot. Suster masuk ke kamar, tos dicopotan sadena. Karena saya laki-laki. Susternya semua perempuan, ragab. Cabutan we. Udah, dokter datang, bagus katanya. Begitu cek lab, bagus. 3 hari saya pulang. Jadi yang bilang 15 hari, yang dibilang 30 hari, bisa diubah kok keadaan itu. Oleh apa? Oleh pikiran kita, karena pikiran kita punya kekuatan yang dahsyat. Seminggu sepulang dari rumah sakit, saya pergi ke Samarinda. Dan saat itu saya masih ingat, Balikpapan Samarinda belum ada jalan tol. Itu 7 jam dari Balikpapan ke Samarinda. Dan di sana BMK, ada berapa puluh orang tuh saya nggak ingat waktu itu. Gak apa-apa. Ngerti maksud saya? Nah ini, sakit itu alami, tidak bisa ditolak. Tapi menderita karena sakit itu pilihan. Kan ada kata-kata orang tua kita, mun gering teh atuh tong dirarasakeun teuing. Tapi ilmunya nggak ada. Ngan kitu wungkul bahasana, mun gering teh tong dirarasakeun teuing. Cuman gitu. Sekarang saya kasih ilmunya, jadi pengamat. Saya bukan tubuh, saya bukan pikiran.
Saya adalah diri sejati saya. Tidak pernah sakit, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Saya adalah sang abadi yang ada pada diri seabadi ilahi. Coba tarik jadi pengamat. Itulah pentingnya meditasi. Kan meditasi juga kita menarik diri jadi pengamat. Saat kisruh pikiran kita, tarik keluar kita jadi pengamat. Jangan larut dalam pikiran. Kita mengamati diri kita sendiri seperti nonton film. Lama-kelamaan kok hanyut. Kemarin saya kasih 20 trik meditasi ya di WA group. Tadi pagi saya dapat laporan dari Madura. Dia praktekkan setelah saya share itu. Ini kalau saya bacakan panjang sekali. Tapi dia hanya ingin share kepada saya. Saya mengalami manunggal. Saya mengalami ahad. Saya melebur sampai saya tidak sadar diri saya lagi. Panjang kalau saya bacakan. Itu kalau mau praktekkan begitu. Dan saya kalau men-share sesuatu itu saya praktekkan. Ya kalau kalian cuma baca aja nggak dipraktekkan, padahal cuma perlu 15 menit kok. 15 menit. Saya udah kasih 20 trik, baca dulu, praktekkan langsung. Dan dipraktekkan tiap hari. Dia share tadi pagi, ya. Dari Madura tuh. Semoga dia dengar nanti YouTube ini. Saya upload nanti dia dengar. Ya. Itu keren. Ulangi lagi. Kita tidak pernah bisa meniadakan badai. Yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan perahu kita supaya tidak karam. Betul? Betul? Ya. Kita ada badai, kita punya perahu kita pakai layar. Kita tidak bisa melawan badai. Yang bisa kita lakukan hanya mengarahkan supaya apa? Supaya layar perahu kita tidak melawan badai. Betul? Itu. Jangan berusaha menutup mulut orang. Pertama bau, yang kedua dibawa ku manehna, sungutna. Yang paling bisa dilakukan adalah menutup telinga kita. Nutup telinga mah teu bau. Gitu aja kok, sederhana.